Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Apa jadinya jika kesetiaan dibalas dengan penghinaan di depan umum? Bayangkan, seorang istri sah ditampar wajahnya oleh wanita simpanan tepat di bandara yang ramai, sementara suami dan ibu mertuanya justru tertawa puas. Sakit sekali rasanya, bukan? Tapi ingat, diamnya seorang istri yang tersakiti bisa menjadi awal dari badai yang menghancurkan. Kisah Anin kali ini akan mengajarkan kita bahwa air mata bukanlah senjata, melainkan kecerdasan dan keberanian untuk membalikkan keadaan. Sebelum kita masuk ke drama pembalasan yang sangat memuaskan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menekan tombol like dan subscribe dulu ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semangat menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Dan jangan lupa, yuk kita silaturahmi di kolom komentar. Coba tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Saya ingin tahu, dari kota mana saja sahabat setia Jeritan Hati yang sudah siap menyaksikan karma instan ini. Sudah siap? Tarik napas dalam-dalam, dan mari kita masuk ke ceritanya. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu begitu hiruk-pikuk dengan para pelancong yang berlalu lalang menyeret koper mereka. Namun, di tengah keramaian itu, langkah kaki Anin terasa begitu berat, seolah ada beban bertonton yang menggelayuti pundaknya. Ia berjalan tergesa-gesa sambil mendorong troli berisi tumpukan koper besar, berusaha mengejar 3 orang yang berjalan santai beberapa meter di depannya. Di sana, Arga, suaminya yang sah, berjalan dengan penuh percaya diri mengenakan setelan jas kasual mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Namun, tangan Arga tidak menggenggam tangan Anin. Lengan kekar itu justru melingkar mesra di pinggang ramping Farah, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangga mereka. Farah tampak begitu anggun dengan gaun bermerek dan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya, sesekali tertawa manja menanggapi bisikan Arga. Di sisi lain Farah, berjalanlah Bu Fatma, ibu mertua Anin. Wajah wanita parubaya itu berseri-seri, senyumnya merekah lebar setiap kali berbicara dengan Farah. Sikap Bu Fatma kepada Farah sungguh bertolak belakang dengan sikapnya kepada Anin. Bagi orang yang tidak tahu, mereka akan mengira Farah adalah menantu kesayangan. Sementara Anin hanyalah asisten pribadi atau pembantu yang ditugaskan membawakan barang-barang mereka. Anin menahan perih di dadanya melihat pemandangan itu, namun ia tetap diam, berusaha menunaikan tugasnya mengantar mereka hingga ke pintu keberangkatan, sesuai perintah Arga pagi ini. Ketika mereka berhenti di dekat area check-in, insiden yang menyakitkan itu terjadi. Anin yang kelelahan dan sedikit kehilangan keseimbangan saat mendorong troli berat, tidak sengaja menyenggol lengan Farah yang sedang asyik bersuah foto. Ponsel Farah hampir terjatuh, meski akhirnya bisa ditangkap dengan sigap. Farah langsung berbalik dengan mata melotot tajam. Tanpa basa-basi dan tanpa mempedulikan puluhan pasang mata di sekitar mereka, tangan Farah melayang cepat. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Anin. Bunyinya begitu nyaring, membuat kerumunan di sekitar mereka seketika hening dan menoleh. Rasa panas dan perih langsung menjalar di wajah Anin, meninggalkan bekas merah yang menyala. Anin terpaku, memegangi pipinya yang berdenyut sakit. Ia menatap Arga, berharap ada sedikit sisa hati nurani di sana untuk membelanya sebagai istri sah. Namun, harapan itu hancur lebur seketika. Arga justru tertawa kecil, seolah tamparan itu adalah lelucon yang menghibur. Arga bahkan tidak bertanya apakah Anin baik-baik saja. Dengan nada dingin, Arga justru memarahi Anin, mengatakan bahwa Anin selalu saja ceroboh, memalukan, dan merusak suasana hati Farah yang sedang bahagia. Bu Fatma pun tak mau kalah, ia langsung mengelus lengan Farah seolah menenangkan korban, padahal Aninlah yang baru saja ditampar. Bu Fatma mencibir ke arah Anin, mengatakan bahwa Anin memang wanita yang tidak tahu sopan santun, dan pantas mendapatkan pelajaran itu, agar tidak bertingkah udik di tempat mewah seperti bandara. Penghinaan itu belum berakhir. Arga mengambil paspor dan tiket dari tangan Anin dengan kasar. Dengan tatapan merendahkan, Arga berkata bahwa keputusan untuk tidak mengajak Anin liburan ke Italia adalah keputusan paling tepat yang pernah ia buat. Menurut Arga, wanita seperti Anin hanya akan menjadi beban dan perusak pemandangan di Eropa nanti. Farah tersenyum penuh kemenangan, merangkul lengan Bu Fatma dan berkata bahwa liburan mereka bertiga pasti akan sangat menyenangkan tanpa gangguan Anin. Bu Fatma mengangguk setuju, menambahkan bahwa Anin lebih baik tinggal di rumah untuk mengurus tanaman dan membersihkan debu, tugas yang menurutnya lebih cocok untuk level Anin.
Mereka bertiga kemudian membalikkan badan, melangkah angkuh menuju gerbang keberangkatan internasional, tanpa menoleh lagi ke belakang. Tawa renyah Farah dan Bu Fatma terdengar samar-samar di telinga Anin, semakin menjauh seiring langkah mereka menembus kerumunan. Anin berdiri sendirian di tengah lobi bandara yang dingin, menjadi tontonan orang-orang yang menatapnya dengan rasa iba. Namun, saat Anin menurunkan tangannya dari pipi, tidak ada air mata yang mengalir. Kesedihan yang tadi sempat singgah kini telah berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan, ketenangan. Anin menatap punggung Arga, Bu Fatma, dan Farah yang perlahan menghilang di kejauhan. Dalam diamnya, Anin bersumpah bahwa tamparan ini adalah harga terakhir yang harus ia bayar untuk kesabarannya. Mereka pikir mereka sedang terbang menuju surga dunia di Italia. Padahal tanpa mereka sadari, mereka baru saja meninggalkan satu-satunya orang yang selama ini menopang hidup mereka. Anin membalikkan badan dengan tegap, langkahnya kini terasa ringan dan pasti, bukan menuju pintu keluar untuk pulang menangis, melainkan menuju sebuah awal pembalasan yang tidak akan pernah mereka duga. Sementara pesawat maskapai internasional itu membelah awan membawa 3 manusia sombong menuju Eropa, suasana di dalam kabin kelas 1 begitu penuh dengan kemewahan dan kegembiraan semu. Arga menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk, menyesap minuman mahal yang disajikan oleh pramugari, merasa seolah dunia berada dalam genggamannya. Di sebelahnya, Farah sibuk memotret setiap sudut kabin mewah itu untuk dipamerkan di media sosial, memastikan semua orang tahu betapa beruntungnya dia bisa merebut posisi nyonya besar. Bu Fatma tak henti-hentinya memuji Arga sebagai anak yang berbakti dan sukses, sambil sesekali melontarkan kalimat pedas yang membandingkan betapa suramnya liburan jika Anin ikut bersama mereka. Mereka tertawa lepas, merayakan kebebasan dari sosok Anin yang selama ini mereka anggap sebagai benalu pembawa sial, tanpa sedikitpun menyadari bahwa kenyamanan yang mereka nikmati saat ini sedang dihitung mundur oleh waktu. Jauh di bawah sana, di jalanan Jakarta yang padat, Anin tidak melajukan kendaraannya pulang ke rumah untuk meratapi nasib di pojokan kamar, seperti yang dibayangkan oleh suaminya. Dengan tatapan lurus dan tajam, Anin mengarahkan mobilnya menuju kawasan pusat bisnis, ke sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Ia melangkah masuk ke lobi gedung firma hukum ternama dengan langkah pasti, mengabaikan rasa perih yang masih berdenyut di pipinya. Tujuannya hanya satu, menemui Pak Darmawan, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahnya yang selama ini memegang kunci rahasia seluruh aset keluarga. Kedatangan Anin yang mendadak membuat resepsionis langsung mempersilakannya masuk ke ruang pribadi Pak Darmawan, karena semua orang di sana tahu siapa sebenarnya putri tunggal pendiri perusahaan raksasa itu. Saat pintu ruangan terbuka, Pak Darmawan yang sedang memeriksa berkas langsung berdiri terkejut melihat kondisi Anin. Bekas tamparan merah yang mencetak jelas di wajah putih Anin, membuat rahang pria tua itu mengeras menahan amarah. Namun, Anin mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak butuh belas kasihan atau kata-kata penghiburan. Ia duduk di hadapan Pak Darmawan dan meletakkan sebuah flash disk kecil di atas meja kayu mahoni itu. Dengan suara datar namun penuh penekanan, Anin meminta Pak Darmawan memutar isi rekaman di dalamnya. Layar monitor pun menampilkan rekaman CCTV bandara yang baru saja terjadi beberapa jam lalu, memperlihatkan dengan jelas betapa hinanya perlakuan Arga, Bu Fatma, dan gundiknya terhadap Anin di depan umum. Pak Darmawan menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan keberanian Arga yang sudah melampaui batas. Anin kemudian menatap mata pengacara tua itu lekat-lekat dan mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Ia memerintahkan untuk segera mengaktifkan dokumen perjanjian lama yang selama ini tertidur, sebuah dokumen yang dikenal sebagai Klausul 45. Dokumen itu berisi kesepakatan pranikah yang sangat ketat, yang menyatakan bahwa segala bentuk kekayaan, jabatan, dan fasilitas yang dinikmati Arga hanyalah titipan dari ayah Anin, yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali jika Arga terbukti melakukan tindakan amoral atau mencemarkan nama baik keluarga pewaris. Arga, yang selama ini merasa dirinya adalah raja karena Anin selalu diam dan mengalah, lupa bahwa tahta yang ia duduki sebenarnya terbuat dari kaca yang rapuh. Tanpa ragu, Anin menandatangani berkas pencabutan kuasa yang disodorkan Pak Darmawan. Tinta hitam itu menjadi vonis mati bagi gaya hidup mewah Arga dan keluarganya. Anin menginstruksikan pembekuan total. Mulai dari rekening pribadi, kartu kredit korporat, akses properti, hingga saham perusahaan, semuanya diblokir detik itu juga. Pak Darmawan menatap Anin dengan rasa hormat yang baru,
Melihat sosok mendiang ayah Anin hidup kembali dalam diri putrinya yang selama ini terlihat lemah lembut. Di atas awan sana, Arga mungkin masih tersenyum menikmati sampanye, tapi di Jakarta, Anin baru saja menarik karpet merah dari bawah kaki mereka, memastikan bahwa saat mereka mendarat nanti, tidak ada tanah pijakan yang tersisa untuk menahan kejatuhan mereka. Roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Malpensa, Milan, membawa serta keangkuhan Arga, Farah, dan Bu Fatma yang masih membumbung tinggi setinggi awan yang baru saja mereka lewati. Begitu keluar dari terminal kedatangan, udara sejuk Italia menyambut mereka, seolah memberikan janji manis tentang liburan paling mewah yang pernah mereka impikan. Farah, yang sejak di pesawat sudah tidak sabar untuk memamerkan keberadaannya di kota mode dunia itu, langsung merengek manja meminta mampir ke deretan butik desainer ternama yang berjejer menggoda di area bandara sebelum menuju hotel. Dengan gaya seorang raja minyak, Arga menuruti keinginan gundiknya itu tanpa berpikir dua kali, ingin membuktikan di depan Bu Fatma bahwa ia mampu memanjakan wanita pilihannya jauh lebih baik daripada saat ia bersama Anin yang hemat. Mereka memasuki sebuah butik tas kulit paling eksklusif dengan langkah tegap. Pegawai butik yang terlatih segera menyambut mereka, mengenali setelan jas mahal Arga sebagai tanda datangnya, dompet tebal. Farah dengan kalap menunjuk sebuah tas edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga di Jakarta. Bu Fatma pun tak mau ketinggalan, ia ikut memilih sebuah syal sutra mahal, memuji-muji Arga sebagai anak paling sukses yang tidak pelit pada ibunya. Saat tiba giliran membayar, Arga mengeluarkan dompet kulitnya dan menarik selembar kartu hitam Black Card, simbol kekuasaan tertinggi dalam dunia perbankan yang selama ini ia banggakan. Dengan senyum meremehkan, ia melempar kartu itu ke meja kasir, bahkan tidak repot-repot bertanya berapa total harganya. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Kasir butik yang awalnya ramah tiba-tiba mengerutkan kening setelah menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Mesin itu mengeluarkan bunyi beep panjang yang menyakitkan telinga, diikuti lampu indikator merah yang berkedip. Sang kasir mencoba sekali lagi, mengira ada kesalahan jaringan, namun hasilnya tetap sama. Dengan wajah datar namun tegas, kasir itu mengembalikan kartu tersebut kepada Arga dan mengatakan satu kata yang terdengar seperti petir di siang bolong, "Declinet." Kartu ditolak. Arga tertawa canggung, wajahnya mulai memerah karena malu dilihat oleh pengunjung lain. Ia bersikeras bahwa itu pasti kesalahan mesin butik tersebut, karena limit kartunya hampir tak terbatas. Dengan tangan sedikit gemetar menahan malu, Arga mengeluarkan kartu kedua, kartu platinum perusahaan. Ia yakin kali ini pasti berhasil. Namun, lagi-lagi mesin itu menolak transaksi tersebut. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Arga. Suasana menjadi hening dan canggung. Farah yang tadinya tersenyum lebar kini mulai melipat tangan di dada dengan wajah masam, merasa dipermalukan karena tas impiannya tertahan di meja kasir. Melihat anaknya kesulitan, Bu Fatma maju dengan gaya sok pahlawan. Ia memarahi kasir itu dengan bahasa Indonesia bercampur bahasa Inggris yang berantakan, menuduh mesin mereka rusak. Dengan sombong, Bu Fatma mengeluarkan kartu kredit emas miliknya, yang ia tidak tahu sebenarnya adalah kartu tambahan yang tagihannya terhubung langsung ke rekening utama yang dikelola Anin. Saat kartu Bu Fatma digesek, hasilnya nihil. Transaction declined. 3 kartu, 3 penolakan. Kasir butik ini menatap mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka adalah penipu yang mencoba berbelanja dengan kartu curian. Keamanan butik mulai mendekat, membuat Arga panik. Ia buru-buru membatalkan transaksi dengan alasan akan mengambil uang tunai, lalu menarik Farah dan Bu Fatma keluar dari butik mewah itu dengan langkah 1000. Di koridor bandara yang ramai, Arga mencoba menghubungi sekretaris pribadinya di Jakarta melalui ponselnya untuk memaki-maki orang keuangan kantor. Namun, panggilannya tidak tersambung. Bukan karena sinyal buruk, melainkan nomornya telah diblokir dari sistem komunikasi perusahaan. Arga menatap layar ponselnya dengan bingung dan frustrasi, belum menyadari bahwa di Jakarta, Anin baru saja memutus satu persatu urat nadi kehidupan mewahnya. Di tengah kemegahan Milan, untuk pertama kalinya Arga merasakan ketakutan yang nyata, sebuah firasat buruk bahwa liburan ini tidak akan seindah bayangannya. Kepanikan di bandara tadi coba diredam oleh Arga dengan beralasan bahwa itu hanyalah gangguan sistem perbankan internasional yang biasa terjadi. Dengan sisa uang tunai mata uang euro yang ia tukarkan di Jakarta, jumlah yang sebenarnya hanya disiapkan untuk uang saku kecil, Arga memesan taksi menuju pusat kota Milan.
Di dalam taksi, Farah terus memberengut, melipat tangan di dada sambil membuang muka ke arah jendela. Sementara Bu Fatma tak henti-hentinya mengomel tentang betapa memalukannya kejadian di butik tadi. Arga hanya bisa diam, memijat pelipisnya yang berdenyut, berharap sesampainya di Hotel Bintang 5 yang sudah ia reservasi sejak sebulan lalu, segalanya akan kembali normal. Ia membayangkan welcome drink, kamar suite mewah dengan pemandangan Katedral Duomo, dan layanan spa yang bisa meredakan amarah kedua wanita yang dibawanya itu. Taksi berhenti di depan lobi hotel yang megah dan berkilauan. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, dan doorman berseragam rapi segera menyambut mereka, menurunkan koper-koper mahal dari bagasi taksi. Kepercayaan diri Arga perlahan kembali. Inilah dunia yang seharusnya ia tempati. Dengan langkah tegap, ia menggandeng Farah masuk lobi, diikuti Bu Fatma yang berjalan angkuh, seolah ia adalah pemilik hotel tersebut. Arga menuju meja resepsionis, menyodorkan paspornya dengan senyum lebar, siap untuk check-in dan melupakan insiden kartu kredit yang memalukan tadi. Namun, senyum itu kembali lenyap, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Resepsionis wanita yang melayaninya mengetik sesuatu di komputer, lalu wajahnya berubah menjadi kaku dan formal. Ia menyampaikan bahwa reservasi atas nama Arga untuk Presidential Suite selama 1 minggu telah dibatalkan 1 jam yang lalu. Arga terbelalak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bersikeras bahwa ia sudah memegang bukti pemesanan di emailnya. Resepsionis itu dengan tenang memutar layar monitor sedikit, menunjukkan status reservasi yang berwarna merah menyala dengan keterangan Cancelled by Payer Authority. Pembatalan itu dilakukan bukan karena kesalahan sistem, melainkan perintah langsung dari pemegang otoritas keuangan yang membayar tagihan tersebut, kantor pusat perusahaan di Jakarta. Bu Fatma yang mendengar itu langsung meledak. Suaranya yang melengking memenuhi lobi yang tenang, berteriak dalam bahasa Indonesia bahwa mereka adalah tamu VIP dan menuduh hotel tersebut tidak profesional. Farah, yang merasa semakin dipermalukan karena tatapan tamu-tamu lain yang mulai berbisik-bisik, menarik lengan baju Arga dengan kasar, menuntut penjelasan kenapa liburan impiannya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Arga, yang kini benar-benar terpojok dan kehabisan akal, menyadari hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Dengan tangan gemetar menahan amarah, ia merogoh saku jasnya dan menekan panggilan cepat ke nomor istrinya, Anin. Di Jakarta, Anin sedang duduk santai di ruang kerjanya yang baru saja ia ambil alih, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat layar ponselnya berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Anin membiarkannya berdering beberapa kali, membiarkan kepanikan di seberang sana memuncak, sebelum akhirnya menggeser tombol hijau dengan gerakan perlahan. Belum sempat Anin mengucapkan halo, suara bentakan Arga sudah meledak di telinganya. Arga memaki-maki, bertanya dengan kasar mengapa hotel dibatalkan dan mengapa semua kartu tidak bisa dipakai, menuduh Anin teledor lupa mengurus administrasi atau sengaja mencari masalah. Anin mendengarkan semua caci maki itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada lagi ketakutan atau keinginan untuk menjelaskan seperti dulu. Setelah Arga kehabisan napas karena berteriak, Anin menjawab dengan nada suara yang sangat tenang, namun sedingin es. Ia mengingatkan Arga pada kalimat yang diucapkan suaminya itu tepat sebelum berangkat di bandara tadi pagi, "Jangan ganggu liburan kami, urus saja urusanmu sendiri." Anin berkata bahwa ia hanya menuruti perintah itu. Karena Arga tidak ingin diganggu, maka Anin memutuskan untuk tidak mengganggu keuangan perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran pribadi Arga yang tidak masuk akal itu. Sistem mendeteksi pengeluaran mencurigakan di luar negeri, Pak Arga. Sesuai protokol perusahaan yang baru saja saya tanda tangani, akses dana dibekukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dan karena Bapak bilang saya wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa, maka saya serahkan nasib Bapak pada kepintaran Bapak sendiri di sana, ucap Anin tegas. Arga terdiam, mulutnya menganga tak percaya. Belum sempat ia membalas, Anin melanjutkan, "Oh ya, selamat menikmati udara Milan. Semoga uang tunai di dompet Bapak cukup untuk membeli tiket pulang, itu pun kalau masih ada kursi tersisa." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Anin. Arga menatap ponselnya dengan tatapan kosong, seolah nyawanya baru saja dicabut. Resepsionis hotel kembali berdeham, meminta Arga untuk memberikan kartu kredit lain sebagai jaminan jika ingin membuat reservasi baru, atau silakan meninggalkan lobi karena tamu lain akan check-in. Arga tahu semua kartunya sudah mati.
Bu Fatma dan Farah menatap Arga dengan penuh harap, menunggu keajaiban. Tapi Arga hanya bisa menggeleng lemah. Petugas keamanan hotel perlahan mendekat, memberikan isyarat halus namun tegas agar mereka segera keluar. Dengan langkah gontai dan harga diri yang hancur lebur, mereka bertiga menyeret koper-koper besar itu keluar dari hotel mewah yang hangat, kembali ke trotoar jalanan Milan yang mulai gelap dan dingin, tanpa tempat bernaung dan tanpa kepastian. Angin malam kota Milan yang seharusnya terasa romantis kini menusuk hingga ke tulang, membawa dingin yang seolah mengejek nasib tiga manusia yang tengah menyeret koper-koper bermerek di atas trotoar berbatu yang kasar. Arga, Bu Fatma, dan Farah telah berjalan kaki cukup jauh dari kawasan hotel bintang 5 tempat mereka diusir tadi. Taksi terlalu mahal untuk sisa uang tunai yang ada di dompet Arga. Apalagi mereka tidak tahu sampai kapan harus bertahan hidup dengan lembaran euro yang semakin menipis itu. Roda koper mahal mereka bergemerutuk berisik. Sebuah suara yang kontras dengan keheningan malam dan kemewahan yang biasanya melingkupi gaya hidup mereka. Farah berjalan tertatih-tatih karena sepatu hak tingginya tidak dirancang untuk berjalan jauh mencari penginapan murah. Wajahnya yang tadi pagi penuh make-up sempurna kini mulai luntur oleh keringat dan ekspresi kekesalan yang mendalam. Setelah berputar-putar hampir 1 jam dan ditolak beberapa hotel karena harganya di luar jangkauan uang tunai Arga, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua di gang sempit yang remang-remang. Plang nama penginapan itu sudah kusam, menjanjikan harga sewa kamar yang sangat murah. Itu adalah sebuah hostel kelas bawah yang biasa dipakai oleh para backpacker dengan anggaran pas-pasan. Arga menelan ludah, harga dirinya serasa diinjak-injak saat ia harus masuk ke dalam dan memesan 1 kamar sempit untuk bertiga, karena menyewa 2 kamar akan menghabiskan separuh sisa uang mereka. Farah histeris menolak masuk. Ia berteriak di pinggir jalan bahwa ia tidak sudi tidur di tempat kumuh seperti itu. Ia menuntut Arga untuk segera menelepon teman, atau siapapun yang bisa mentransfer uang. Namun, Arga yang sudah lelah fisik dan mental hanya bisa membentak balik, mengatakan bahwa ponselnya tidak bisa digunakan untuk panggilan internasional, dan tidak ada pilihan lain malam ini. Dengan wajah bersungut-sungut dan hidung yang ditutup sapu tangan sutranya, Bu Fatma terpaksa melangkah masuk mengikuti Arga. Bau apek karpet tua dan lembab langsung menyergap indera penciuman mereka begitu pintu kamar dibuka. Kamar itu sangat sempit, cat dindingnya mengelupas di beberapa sudut, dan hanya ada 2 tempat tidur kecil dengan spray yang warnanya sudah memudar. Tidak ada minibar, tidak ada bathtub, dan yang paling parah bagi mereka, kamar mandi ada di luar dan harus berbagi dengan penghuni lain. Bu Fatma langsung duduk di tepi kasur yang keras sambil memegangi kepalanya yang pening, meratapi nasib mengapa ia harus mengalami penderitaan ini di usianya yang tua. Ia mulai mengoceh panjang lebar, menyalahkan Anin dengan segala sumpah serapah. Dalam benak Bu Fatma yang masih tertutup kesombongan, semua kekacauan ini terjadi semata-mata karena Anin lupa mentransfer uang atau salah mengatur limit kartu kredit. Ia berjanji, begitu sampai di Jakarta nanti, ia akan menjambak rambut menantunya itu dan memberinya pelajaran karena telah menelantarkan mertua di negeri orang. Perut mereka mulai berbunyi, mengingatkan bahwa sejak insiden di pesawat dan bandara, mereka belum makan dengan layak. Bayangan akan makan malam romantis dengan pasta truffle dan anggur terbaik di restoran Michelin Star pun lenyap seketika. Realita menampar mereka keras-keras. Arga keluar sebentar ke minimarket 24 jam di ujung jalan, dan kembali dengan kantong plastik berisi beberapa cup mie instan murah, air mineral botol besar, dan roti tawar paling ekonomis yang bisa ia temukan. Tidak ada layanan kamar yang membawakan makanan di atas nampan perak. Arga harus menyeduh mie instan itu menggunakan air panas dari dispenser umum di lorong hostel yang kotor. Makan malam pertama mereka di Italia berlangsung dalam suasana yang suram dan menyedihkan. Mereka duduk berhimpitan di atas kasur sempit, memegang cup mie instan yang uapnya mengepul di ruangan tanpa penghangat yang memadai itu. Farah mengaduk-aduk mienya dengan tatapan jijik. Sesekali membanting garpu plastiknya ke meja kecil yang reot. Ia mulai menyalahkan Arga, menyebut pria itu tidak becus dan penipu, karena menjanjikan kemewahan tapi malah memberinya kesengsaraan. Pertengkaran kecil mulai terjadi. Arga yang merasa tertekan mencoba membela diri, mengatakan bahwa ini hanya masalah teknis perbankan yang akan selesai besok pagi begitu kantor buka. Ia masih yakin posisinya sebagai direktur utama akan memberinya kuasa untuk memecat siapapun yang memblokir kartunya, tanpa sadar bahwa statusnya di perusahaan sudah dicabut. Di tengah suara seruputan kuah mie yang menyedihkan itu, Bu Fatma kembali bersuara lantang.
Ia mengatakan bahwa Anin pasti sedang tertidur pulas di rumah mewah mereka tanpa rasa bersalah. Bu Fatma mengompori Arga agar segera menceraikan Anin begitu mereka pulang dan meresmikan Farah sebagai istri, karena menurutnya Anin sudah keterlaluan dan tidak punya otak dalam mengurus keuangan suami. Mereka bertiga menghabiskan malam itu dengan perut yang tidak sepenuhnya kenyang dan hati yang dipenuhi amarah serta penyangkalan. Mereka tertidur dalam posisi tidak nyaman, berdesak-desakan di kasur sempit, ditemani suara bising dari jalanan dan rasa dingin yang merayap masuk dari celah jendela. Mereka belum sadar bahwa mie instan di kamar kumuh ini mungkin adalah makanan termewah terakhir yang bisa mereka nikmati dengan sisa uang yang ada, karena badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kusam di kamar hostel itu tidak membawa kehangatan, melainkan menyinari kekacauan yang menyedihkan di dalam ruangan sempit tersebut. Arga terbangun dengan punggung yang terasa remuk redam, akibat tidur meringkuk di kasur busa tipis yang sudah cekung di bagian tengahnya. Di sampingnya, Bu Fatma masih mendengkur pelan dengan posisi tidak nyaman. Kakinya menggantung di ujung tempat tidur, sementara Farah sudah duduk di sudut ruangan dengan wajah bengkak sisa menangis semalaman, sibuk memaki-maki koneksi wifi gratisan hostel yang lemot. Tidak ada aroma kopi segar atau sarapan buffet hotel bintang 5 yang menyambut mereka. Yang ada hanya sisa bungkus mie instan semalam yang mulai mengeluarkan bau tidak sedap di tempat sampah kecil yang sudah penuh. Arga membasuh wajahnya di wastafel kecil yang kerannya sedikit bocor, berusaha mengumpulkan sisa kewarasannya. Hari ini baru hari kedua mereka di Italia, tapi rasanya seperti sudah sebulan mereka terdampar di neraka. Dengan tangan gemetar, Arga mencoba mengakses email perusahaannya melalui ponsel, berharap ada kabar baik atau setidaknya penjelasan mengapa semua akses keuangannya mati total. Begitu kotak masuk email terbuka, mata Arga terbelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Sebuah email dengan subjek huruf kapital berwarna merah bertuliskan, pemberitahuan pembekuan aset dan audit forensik, bertengger di paling atas. Isi email itu singkat, padat, dan menghancurkan. Divisi Kepatuhan Hukum Perusahaan memberitahukan bahwa seluruh aset pribadi dan fasilitas perusahaan atas nama Arga dibekukan sementara, karena adanya indikasi penyelewengan dana yang serius. Arga terduduk lemas di lantai yang dingin. Kakinya terasa seperti jeli. Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kartu kredit yang limitnya habis. Ini adalah serangan langsung. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini pasti salah paham yang bisa diluruskan begitu ia sampai di Jakarta. Namun, kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika ia teringat tiket pulang mereka. Dengan panik, Arga memeriksa status tiket pesawat first class untuk penerbangan pulang minggu depan yang sudah ia pesan jauh-jauh hari. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat status tiket tersebut, refunded to payer. Uang tiket telah dikembalikan ke rekening pembayar, yaitu rekening perusahaan yang dikelola sistem pusat, dan tiket mereka dinyatakan hangus. Arga memaki keras, membuat Bu Fatma terbangun kaget dan Farah menoleh tajam. Arga menjelaskan dengan suara bergetar bahwa mereka terjebak. Tidak ada hotel, tidak ada kartu kredit, dan sekarang, tidak ada tiket pulang. Situasi berubah menjadi kacau balau. Bu Fatma mulai menangis histeris, meracau minta pulang saat itu juga karena tidak sanggup lagi menderita di negeri orang. Farah mengamuk, melempar bantal ke arah Arga, menuduh Arga sengaja menjebaknya dalam kemiskinan ini. Arga yang tertekan akhirnya mengambil keputusan drastis. Ia menghitung sisa uang tunai euro di dompetnya. Jumlahnya sangat menyedihkan. Jika mereka tetap tinggal di Milan, uang itu hanya cukup untuk makan dan hostel 2 hari lagi. Setelah itu mereka akan menjadi gelandangan sungguhan. Satu-satunya pilihan logis adalah menggunakan uang itu sekarang juga untuk membeli tiket pulang apa saja yang bisa terbeli. Arga membuka situs pemesanan tiket online. Harga tiket penerbangan langsung sangatlah mahal, jauh di luar jangkauan sisa uang tunainya. Jari-jarinya dengan gemetar menggulir layar ke bawah, mencari opsi termurah, hingga akhirnya ia menemukannya. Tiket promo maskapai berbiaya rendah dengan rute yang sangat menyiksa. Milan ke Jakarta dengan 2 kali transit panjang di negara-negara yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka singgahi, total durasi perjalanan 38 jam. Tanpa meminta persetujuan Farah atau ibunya yang masih menangis, Arga menekan tombol, beli. Sisa uang tunai di dompetnya kini nyaris nol, hanya menyisakan recehan koin yang bahkan tak cukup untuk membeli kopi di bandara.
Proses kepulangan mereka adalah definisi dari penghinaan yang sempurna. Karena tidak punya uang untuk taksi ke bandara yang letaknya jauh di pinggir kota, mereka terpaksa menyeret koper-koper raksasa bermerek Louis Vuitton dan Rimowa itu menuju stasiun kereta bawah tanah, lalu bersambung naik bus bandara yang penuh sesak. Pemandangan itu sungguh kontras dan ironis. 3 orang berpakaian modis dengan barang-barang branded, berdesak-desakan dengan penumpang umum yang membawa ayam dan sayuran di dalam bus pengap. Farah beberapa kali tersandung karena hak sepatunya tersangkut di celah jalanan berbatu saat menyeret koper beratnya, membuat kakinya lecet parah. Bu Fatma tak henti-hentinya mengeluh kakinya sakit dan kepalanya pusing. Namun Arga tidak bisa berbuat apa-apa selain terus berjalan cepat. Takut ketinggalan pesawat karena tiket promo itu tidak bisa diuangkan kembali. Sesampainya di bandara, tidak ada akses lounge VIP tempat mereka bisa beristirahat sambil minum jus segar. Mereka harus duduk di kursi tunggu gerbang keberangkatan yang keras selama berjam-jam, berbaur dengan ratusan penumpang lain yang bising. Perut mereka keroncongan, tapi Arga melarang mereka membeli makanan di bandara yang harganya selangit, karena uang mereka benar-benar sudah habis. Farah menatap toko-toko duty free dengan tatapan nanar, menyadari bahwa ia tidak bisa membeli sebatang coklat pun. Puncak penderitaan terjadi saat mereka masuk ke dalam pesawat. Kursi ekonomi yang sempit menyambut tubuh mereka yang lelah. Lutut Arga mentok ke kursi depan. Bu Fatma terjepit di kursi tengah, diapit oleh seorang pria berbadan besar yang bau keringat di sisi kiri dan Arga di sisi kanan. Sementara Farah terpisah duduk di barisan belakang dekat toilet, di sebelah ibu-ibu yang membawa bayi yang sedang menangis kencang. Tidak ada selimut lembut, tidak ada pramugari yang memanggil nama mereka dengan sopan, dan makanan yang disajikan hanyalah roti lapis dingin yang rasanya hambar. Sepanjang perjalanan panjang melintasi benua itu, Arga tidak bisa memejamkan mata. Bayangan, audit forensik, terus menghantuinya. Ia membayangkan wajah Anin. Dulu ia selalu meremehkan istrinya itu, menganggap Anin hanyalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa soal bisnis. Namun sekarang, dalam kesempitan kursi ekonomi yang menyiksanya, Arga mulai menyadari bahwa ada tangan dingin yang sedang mencekik lehernya dari kejauhan. Anin tidak hanya membatalkan liburan mereka, Anin sedang menarik mereka pulang paksa untuk menghadapi pengadilan yang sesungguhnya. Pesawat itu meraung menembus awan gelap, membawa 3 penumpang yang egonya telah hancur lebur, kembali ke Jakarta dengan kepala tertunduk dan hati yang dipenuhi ketakutan akan apa yang menanti mereka di balik pintu kedatangan. Setelah menempuh perjalanan raka selama 38 jam yang menguras fisik dan mental, pesawat yang membawa Arga, Bu Fatma, dan Farah akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada lagi senyum sombong atau tawa renyah yang menghiasi wajah mereka, seperti saat keberangkatan beberapa hari lalu. Ketiganya melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Pakaian bermerek mahal yang mereka kenakan kini tampak kusut, kotor, dan berbau apek karena dipakai berhari-hari tanpa diganti. Rambut Farah yang biasanya tertata rapi kini lepek dan acak-acakan, riasan wajahnya luntur menyisakan noda hitam di bawah mata yang membuatnya terlihat seperti hantu. Bu Fatma berjalan tertatih-tatih sambil memegangi pinggangnya yang encok akibat duduk terjepit di kursi ekonomi yang sempit, sementara Arga menyeret koper-koper besar mereka dengan tatapan kosong, persis seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Kenyataan pahit langsung menampar mereka begitu menginjakan kaki di area penjemputan. Biasanya, sopir pribadi Arga akan berdiri sigap dengan mobil mewah yang mesinnya sudah dinyalakan dingin, siap mengantar mereka pulang. Namun hari ini, tidak ada siapa-siapa. Arga mencoba menghubungi sopirnya, namun nomor tersebut tidak aktif. Dengan sisa uang receh terakhir dan perasaan malu yang luar biasa, Arga memesan taksi online biasa. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan Jakarta menuju kawasan perumahan elit tempat tinggal mereka, keheningan mencekam menyelimuti isi mobil. Arga hanya berdoa dalam hati, berharap sesampainya di rumah nanti ia bisa segera mandi air hangat, tidur di kasur empuknya, dan memarahi Anin habis-habisan untuk melampiaskan semua kekesalannya. Bu Fatma sudah menyusun ribuan kalimat makian di kepalanya, siap untuk menyembur Anin begitu pintu rumah terbuka. Taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah bercat putih itu. Namun, pemandangan yang menyambut mereka sungguh di luar dugaan dan membuat darah mereka mendesir hebat. Rumah itu tampak gelap gulita, seolah tidak berpenghuni. Tidak ada lampu taman yang menyala, dan yang paling mengejutkan, gerbang besi yang kokoh itu terkunci rapat dengan lilitan rantai besi tebal dan gembok besar yang asing. Di depan pagar,
Teronggok tumpukan kardus dan kantong plastik sampah hitam yang menggunung. Arga turun dari taksi dengan langkah gemetar, mendekati tumpukan itu. Ia membuka salah satu kantong plastik dan ternganga. Isinya adalah baju-baju mahalnya, sepatu koleksi Farah yang tertinggal, dan tas-tas milik Bu Fatma. Barang-barang pribadi mereka telah dikeluarkan secara paksa dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan, seperti sampah yang menunggu diangkut truk dinas kebersihan. Bu Fatma yang melihat hal itu langsung histeris. Ia berlari mendekati gerbang dan mulai menggedor-gedor besi pagar dengan brutal. Teriakannya memecah keheningan kompleks perumahan elit tersebut. Ia memanggil nama Anin dengan suara melengking, memaki menantunya itu sebagai wanita tidak tahu diuntung, durhaka, dan kurang ajar. Bu Fatma yakin Anin ada di dalam, sengaja mengunci pintu karena sedang merajuk atau ingin memberi pelajaran konyol. Farah pun ikut-ikutan berteriak, menendang pagar besi itu dengan sisa tenaganya, menuntut agar pintu dibuka karena ia ingin masuk dan beristirahat. Keributan itu tentu saja memancing perhatian. Gorden-gorden jendela tetangga mulai tersibak. Beberapa orang bahkan keluar ke teras rumah mereka, menonton drama memalukan yang disajikan oleh keluarga yang biasanya paling sombong di blok itu. Arga mencoba menekan kode akses pada kunci digital di pintu kecil samping gerbang. Jari-jarinya menekan kombinasi angka tanggal pernikahannya dengan Anin, namun alat itu tetap mati, tidak merespons sama sekali. Ia mencoba kode lain, tanggal lahir Bu Fatma, tanggal lahir Farah, semuanya nihil. Akses digital rumah pintar itu telah direset total. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Arga. Ia menyadari ini bukan sekadar aksi, ngambek, istri biasa. Ini adalah pengusiran. Di tengah kepanikan dan teriakan Bu Fatma yang semakin menjadi-jadi, sebuah motor patroli keamanan kompleks berhenti di depan mereka. 2 orang satpam berseragam lengkap turun dengan wajah serius. Salah satunya adalah Pak Asep, satpam yang dulu sering diberi uang rokok oleh Arga agar mau membukakan gerbang saat Arga pulang larut malam. Arga merasa lega melihat wajah yang dikenalnya, berharap Pak Asep bisa membantu mereka mendobrak masuk atau setidaknya memanggilkan tukang kunci. Arga segera menghampiri Pak Asep dengan gaya bos yang masih tersisa, memerintahkan satpam itu untuk mengambil linggis dan membuka rantai gembok tersebut. Namun, respons Pak Asep sungguh di luar dugaan. Alih-alih menuruti perintah Arga, Pak Asep justru berdiri tegap menghalangi akses mereka ke gerbang. Dengan nada sopan namun sangat tegas, Pak Asep menyampaikan permohonan maaf. Ia memberitahu bahwa berdasarkan instruksi pemilik rumah yang baru yang sah secara hukum, Arga, Bu Fatma, dan siapapun yang datang bersama mereka dilarang keras untuk melangkah masuk ke halaman rumah tersebut. Arga terbelalak, bertanya siapa pemilik baru yang dimaksud. Pak Asep mengeluarkan sebuah dokumen salinan surat kuasa dari posnya, dan di sana tertulis jelas nama firma hukum yang mewakili Anin sebagai pemilik tunggal aset properti tersebut. Bu Fatma yang mendengar itu langsung lemas. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh, hingga ia merosot duduk di aspal jalanan. Ia menangis meraung-raung, tidak percaya bahwa ia diusir dari rumah yang selama ini ia banggakan sebagai rumah anaknya. Farah terdiam kaku, wajahnya pucat pasi memandang tumpukan baju-bajunya yang terbungkus plastik sampah. Arga mencoba bernegosiasi, bahkan mengancam Pak Asep bahwa ia akan melaporkan hal ini ke polisi. Namun Pak Asep hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa polisi justru sudah diberitahu oleh pihak pengacara Anin untuk mengamankan lokasi jika terjadi keributan atau upaya paksa masuk dari pihak yang tidak berkepentingan, yaitu mereka bertiga. Malam itu, di bawah sorotan lampu jalan yang temaram dan tatapan mencemooh dari para tetangga yang berbisik-bisik, Arga, Bu Fatma, dan Farah menyadari bahwa mereka benar-benar telah menjadi gelandangan. Tidak ada rumah untuk pulang, tidak ada uang untuk hotel, dan harga diri mereka telah dilucuti habis-habisan tepat di depan pintu gerbang istana yang dulu mereka tinggali dengan angkuh. Anin tidak perlu hadir di sana untuk menampar balik mereka. Ia cukup mengganti kunci dan membiarkan kenyataan yang menghantam wajah mereka jauh lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Matahari pagi di Jakarta kembali terbit, membawa serta hiruk-pikuk kehidupan kota yang sibuk. Namun bagi Arga, Bu Fatma, dan Farah, pagi itu adalah lanjutan dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setelah malam yang menyedihkan di mana mereka terpaksa tidur meringkuk di dalam musala sebuah pom bensin 24 jam tak jauh dari kompleks perumahan. Satu-satunya tempat yang gratis dan cukup aman bagi mereka untuk memejamkan mata sejenak. Penampilan mereka kini benar-benar jauh dari kata layak. Kemeja Arga kusut masai dengan noda keringat di punggung,
wajahnya kusam ditumbuhi janggut yang tidak dicukur, dan matanya merah karena kurang tidur. Bu Fatma terus-menerus mengeluh sakit pinggang sambil memijat kakinya yang bengkak. Sementara Farah duduk diam dengan tatapan kosong, riasannya yang luntur membuatnya terlihat menakutkan, bukan lagi wanita cantik yang biasa dipuja-puja Arga. Di tengah keputusasaan itu, sebuah keyakinan buta muncul di benak Arga. Ia memang diusir dari rumahnya, dan kartu kreditnya memang dibekukan, tetapi ia masih merasa memiliki satu benteng terakhir yang tak mungkin disentuh oleh Anin, perusahaannya. Dalam logika Arga yang masih diselimuti ego laki-laki, Anin mungkin bisa memanipulasi urusan rumah tangga, tetapi urusan kantor adalah wilayah kekuasaannya mutlak. Arga yakin bahwa ia masihlah direktur utama yang dihormati, sang pengambil keputusan tertinggi yang bisa mencairkan dana darurat kapan saja. Dengan sisa semangat yang dipaksakan, Arga mengajak ibu dan gundiknya untuk segera menuju gedung perkantoran di pusat kota. Ia berjanji kepada mereka bahwa begitu sampai di kantor, ia akan memecat bagian keuangan yang telah memblokir kartunya, mengambil uang tunai dari brankas ruangan direksi, dan menyewakan penthouse mewah untuk tempat tinggal sementara mereka. Mereka tiba di lobi gedung pencakar langit tempat perusahaan Arga berkantor, dengan menggunakan taksi online yang dibayar menggunakan uang receh terakhir yang dikorek dari dasar tas Farah. Pemandangan kedatangan mereka sungguh kontras dengan hari-hari biasanya. Dulu, Arga akan turun dari sedan mewah, disambut hormat oleh security, dan berjalan masuk dengan langkah tegap yang membuat semua karyawan menunduk segan. Namun hari ini, Arga masuk dengan menyeret koper, diikuti dua wanita berpenampilan berantakan yang terlihat seperti pengemis elit. Karyawan-karyawan lain yang sedang lalu lalang di lobi menatap mereka dengan pandangan aneh, berbisik-bisik sambil menutup mulut menahan tawa atau rasa jijik. Arga mencoba mengabaikan tatapan-tatapan itu, menegakkan kepalanya, berusaha memancarkan aura otoritas yang sebenarnya sudah luntur. Arga melangkah menuju gerbang akses otomatis menuju lift eksekutif. Dengan percaya diri, ia menempelkan kartu identitas karyawannya ke sensor. Namun, alih-alih pintu terbuka dan lampu hijau menyala, mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang berwarna merah. Palang besi tetap tertutup rapat. Arga mencoba menempelkannya lagi, kali ini dengan lebih keras, menggosok-gosokkan kartu itu seolah ada debu yang menghalangi. Hasilnya tetap sama, akses denied. Antrean karyawan di belakangnya mulai memanjang dan terdengar suara keluhan. Wajah Arga memerah padam, campuran antara malu dan marah. Tiba-tiba, dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang biasanya menyapanya dengan ramah, mendekat dengan wajah datar dan kaku. Salah satu dari mereka merentangkan tangan, menghalangi Arga untuk mencoba lagi. Dengan nada dingin, petugas itu memberitahukan bahwa kartu akses Arga sudah dinonaktifkan sejak kemarin sore atas perintah manajemen pusat. Arga meledak. Ia berteriak di tengah lobi yang ramai itu, membentak petugas keamanan dengan suara lantang, bertanya apakah mereka tidak tahu siapa dia. Saya direktur utama di sini. Berani-beraninya kalian menghalangi saya masuk ke kantor saya sendiri. Arga menunjuk wajah petugas itu dengan telunjuk yang gemetar karena amarah. Bu Fatma pun ikut maju, berkacak pinggang dan memaki petugas itu dengan sebutan, kacung, menuntut agar anaknya segera dibukakan jalan. Keributan itu membuat suasana lobi menjadi tontonan gratis. Farah berusaha bersembunyi di balik punggung Arga, merasa sangat malu karena beberapa karyawan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Namun Arga sudah gelap mata. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh bawahan rendahan. Dengan nekat, Arga menerobos paksa palang besi itu, melompati gate dengan gerakan canggung yang hampir membuatnya terjatuh. Petugas keamanan mencoba menahannya, namun Arga meronta-ronta seperti orang kesurupan, berteriak bahwa ia akan memecat semua orang yang menghalanginya hari ini. Melihat Arga berhasil melompat, Bu Fatma dan Farah pun dengan panik ikut menerobos celah yang terbuka saat petugas lengah, berlari mengejar Arga menuju lift yang pintunya sedang terbuka. Mereka berhasil masuk ke dalam lift tepat sebelum petugas keamanan bisa menangkap mereka, menekan tombol lantai teratas, lantai jajaran direksi, dengan napas terengah-engah. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, Arga merapikan jasnya yang semakin kusut, mengatur napas, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua kegilaan ini akan berakhir begitu ia duduk di kursi kebesarannya. Ia membayangkan akan segera menelepon pengacara lain untuk melawan Anin. Lift berdenting, pintu terbuka di lantai eksekutif yang hening dan berkarpet tebal.
Tanpa basa-basi, Arga berjalan cepat menyusuri lorong menuju ruang rapat utama, tempat ia tahu para komisaris biasanya berkumpul di hari Senin pagi. Ia mendengar suara-suara dari dalam ruangan itu. Dengan penuh keyakinan bahwa ia akan membuat kejutan dan mengambil alih kendali, Arga menendang pintu ganda ruang rapat itu hingga terbuka lebar. Ia masuk dengan gaya beringas, menyeret Farah dan diikuti Bu Fatma yang masih mengomel, siap untuk meluapkan amarahnya kepada siapapun yang ada di sana. Arga berteriak lantang, "Siapa yang berani memblokir akses saya?" Namun, kata-katanya terhenti di udara, tersangkut di tenggorokan saat matanya menangkap pemandangan di ujung meja panjang itu. Keheningan yang mencekam seketika menyergap ruangan, membekukan langkah Arga, Bu Fatma, dan Farah di ambang pintu, menyadarkan mereka bahwa mereka baru saja masuk ke dalam kandang singa yang sebenarnya. Pemandangan di dalam ruang rapat itu bagaikan hantaman palu godam tepat di ulu hati Arga. Di sana, di kursi paling ujung yang merupakan singgasana direktur utama, kursi yang selama 5 tahun ini diduduki Arga dengan penuh kebanggaan, kini duduklah Anin. Namun, ini bukan Anin yang biasa Arga lihat di rumah dengan daster sederhana atau apron masak, yang selalu menunduk patuh saat dibentak. Ini adalah sosok Anin yang sama sekali baru, memancarkan aura kekuasaan yang menakutkan. Ia mengenakan blazer hitam berpotongan tegas yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan tatapan matanya setajam elang yang sedang menatap mangsanya dari ketinggian. Di sisi kanan Anin, berdiri Pak Darmawan dengan wajah serius sambil memegang setumpuk berkas tebal. Sementara di sekeliling meja panjang berlapis kayu jati itu, seluruh jajaran komisaris senior dan pemegang saham utama duduk dengan wajah kaku, menatap kedatangan Arga, Bu Fatma, dan Farah dengan pandangan jijik dan merendahkan. Keheningan itu pecah oleh suara Arga yang bergetar, karena campuran rasa kaget dan amarah yang belum surut. Dengan napas memburu, ia menunjuk wajah Anin dan berteriak lantang, bertanya apa yang dilakukan istrinya itu di kursi kebesarannya. Arga membentak Anin agar segera turun, menyebutnya tidak pantas dan lancang karena berani masuk ke area sakral perusahaan. Bu Fatma, yang melihat Anin duduk di sana, juga ikut terpancing emosinya. Ia maju selangkah, menuduh Anin sedang bermain drama murahan untuk membalas dendam dan mempermalukan suaminya di depan rekan kerja. Farah hanya berdiri mematung di belakang mereka, instingnya mulai mencium bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Namun, Anin tidak bergeming sedikit pun. Ia tidak terkejut, tidak takut, dan tidak berniat turun. Perlahan, ia mengangkat satu jarinya, memberi isyarat kepada sekretaris ruangan untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup, dan layar proyektor raksasa di belakang Anin menyala terang. Semua mata di ruangan itu, termasuk Arga yang masih terengah-engah, tertuju pada layar tersebut. Video berkualitas tinggi mulai berputar. Itu adalah rekaman CCTV dari Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari yang lalu. Gambar itu begitu jernih, memperlihatkan momen ketika Farah dengan angkuh menampar wajah Anin di tengah keramaian, diikuti oleh tawa Arga dan Bu Fatma yang terlihat sangat puas dan bahagia melihat penghinaan itu. Suara tawa mereka yang terekam di video itu menggema di seluruh ruang rapat yang sunyi, terdengar begitu kejam dan menyedihkan. Ketika video berakhir dan lampu kembali menyala, wajah para komisaris tampak semakin masam. Arga terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka insiden, sepele, itu direkam dan dijadikan senjata di forum resmi perusahaan. Pak Darmawan kemudian berdeham keras, memecah kesunyian, lalu mulai membacakan isi dokumen hukum yang dipegangnya dengan suara lantang dan tegas. Pengacara senior itu menjelaskan bahwa perusahaan ini didirikan dengan modal 90% berasal dari dana pribadi mendiang ayah Anin. Dalam akta pendirian dan perjanjian pranikah yang ditandatangani Arga, yang rupanya tidak pernah dibaca teliti oleh Arga karena terlalu silau dengan harta, tercantum klausul 45, tentang etika dan moralitas pimpinan. Klausul itu menyatakan secara mutlak bahwa jika pihak pengelola, dalam hal ini Arga, melakukan tindakan amoral di ruang publik, termasuk kekerasan fisik, perselingkuhan yang mencolok, atau tindakan yang merendahkan martabat keluarga pendiri di depan umum, maka hak kelolanya gugur seketika tanpa perlu pesangon atau kompensasi. Pak Darmawan menekankan setiap kata saat ia berkata bahwa tamparan di bandara itu bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan bukti sah pelanggaran berat terhadap citra perusahaan. Dengan membiarkan istri sah sekaligus pewaris tunggal perusahaan ditampar oleh wanita simpanan di tempat umum,
Arga telah secara resmi menghancurkan kredibilitasnya sendiri sebagai pemimpin. Arga mencoba membantah, suaranya parau mengatakan bahwa itu urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Tapi Pak Darmawan dengan cepat memotong, menyodorkan bukti transfer dana perusahaan yang dipakai Arga untuk membiayai gaya hidup Farah dan liburan mewah Bu Fatma selama ini, yang dikategorikan sebagai penggelapan dana korporat. Audit forensik yang dilakukan selama Arga terjebak di Italia telah membuktikan semuanya. Saat itulah Anin akhirnya membuka suara. Nadanya tenang, datar, namun setiap katanya menghujam jantung Arga lebih tajam dari pisau manapun. Anin berkata bahwa selama ini ia diam bukan karena bodoh, melainkan sedang mengumpulkan bukti. Ia mengingatkan Arga tentang tawa mereka di bandara. Anin bertanya dengan sinis, apakah sekarang mereka masih bisa tertawa? Anin menegaskan bahwa kursi yang diduduki Arga selama ini, mobil yang dikendarainya, rumah yang ditinggalinya, bahkan jas yang melekat di tubuhnya saat ini, semuanya adalah milik ayah Anin yang diamanahkan kepadanya. Dan karena amanah itu dikhianati, Anin mengambil kembali haknya. Mulai detik ini, Arga bukan lagi direktur utama. Ia dipecat secara tidak hormat dan namanya dimasukkan dalam daftar hitam asosiasi bisnis, memastikan Arga tidak akan bisa bekerja sebagai eksekutif di perusahaan manapun di kota ini. Kenyataan itu menghantam Arga hingga lututnya lemas. Ia menyadari bahwa ia benar-benar tamat. Tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada rumah. Pandangan Arga beralih ke Bu Fatma yang kini gemetaran hebat. Ibu mertua yang biasanya galak itu tiba-tiba mengubah ekspresinya 180 derajat. Menyadari sumber uangnya telah hilang, Bu Fatma tiba-tiba menjatuhkan diri di lantai, bersimpu di kaki meja tempat Anin duduk. Ia menangis meraung-raung, memohon ampun, menyebut dirinya hilaf dan tua, serta memelas dengan sebutan, Ibu, yang selama ini jarang ia gunakan dengan tulus. Ia bahkan mulai menyalahkan Farah, menunjuk-nunjuk gundik itu sebagai pembawa sial yang menghasut anaknya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan dan memuakan bagi siapa saja yang melihatnya. Namun, Anin tidak tersentuh sedikitpun. Ia menatap Bu Fatma dingin dan berkata bahwa permintaan maaf itu sudah terlambat. Waktu untuk menghargai Anin sudah habis di bandara kemarin. Anin kemudian mengalihkan pandangannya pada Farah yang berdiri ketakutan di pojok ruangan. Anin melemparkan sebuah amplop coklat ke arah Farah. Itu adalah surat gugatan perdata dan pidana. Atas tindakan penamparan yang terekam jelas di CCTV, Farah dilaporkan atas pasal penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan, serta tuntutan ganti rugi material miliaran rupiah, karena pencemaran nama baik pewaris perusahaan. Wajah Farah memucat, bibirnya gemetar, ia menyadari bahwa ia tidak hanya akan jatuh miskin bersama Arga, tetapi juga terancam membusuk di penjara. Arga, Bu Fatma, dan Farah kini berdiri di titik nadir. Terpojok di ruang mewah yang dulu mereka anggap milik mereka, berhadapan dengan wanita yang dulu mereka injak-injak, yang kini memegang palu hakim atas nasib mereka. Suasana di ruang rapat itu mencekam, seolah oksigen di dalamnya menipis seiring dengan habisnya waktu bagi Arga dan keluarganya untuk menikmati hidup mewah. Anin perlahan bangkit dari kursi direktur utama, suaranya menggema tenang namun penuh otoritas, memecah tangisan buaya Bu Fatma yang masih bersimpuh di lantai. Anin menatap mereka bertiga satu persatu, tatapan yang bukan lagi milik seorang istri yang terluka, melainkan seorang eksekutif yang sedang membersihkan perusahaannya dari aset beracun. Anin berkata bahwa air matanya sudah kering di bandara kemarin, dan tangisan Bu Fatma saat ini sama sekali tidak memiliki nilai tukar di mata hukum maupun di hati Anin. Dengan gerakan tangan yang elegan, Anin mengambil sebuah dokumen terakhir dari tumpukan berkas di meja. Ia menyodorkannya ke hadapan Arga yang masih mematung dengan wajah pucat. Itu adalah surat pelepasan hak aset. Anin menjelaskan dengan dingin bahwa selama ini Arga terlalu sibuk memanjakan egonya, hingga lupa membaca detail kepemilikan. Mobil sport yang dibanggakan Arga, apartemen yang dipakai untuk menyembunyikan Farah, hingga jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya saat ini, semuanya terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Status Arga hanyalah pemakai, bukan pemilik. Dan karena Arga sudah dipecat detik ini juga, maka hak pakainya dicabut mutlak. Anin memerintahkan Arga untuk melepaskan jam tangan itu sekarang juga dan meletakkannya di meja. Karena itu adalah properti kantor yang tidak boleh dibawa keluar oleh non-karyawan. Arga gemetar. Harga dirinya hancur lebur di depan puluhan mata komisaris yang menatapnya sinis. Dengan tangan kaku,
Ia melepas jam tangan mahalnya, simbol terakhir kejayaannya, dan meletakkannya di meja dengan bunyi klotak yang menyedihkan. Bu Fatma yang melihat itu semakin histeris, menyadari bahwa anaknya benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia mencoba merangkak mendekati Anin, hendak memegang kaki menantunya itu sambil meracau tentang kenangan masa lalu, dan betapa ia sebenarnya menyayangi Anin. Namun, Anin mundur selangkah, menghindari sentuhan itu seolah Bu Fatma adalah penyakit menular. Anin berkata tegas bahwa ia tidak memiliki ibu mertua yang membiarkan menantunya ditampar pelakor. Baginya, wanita tua di hadapannya hanyalah orang asing yang berisik. Anin kemudian menekan tombol interkom di meja konferensi. Dalam hitungan detik, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk dengan sigap. Anin memberikan perintah singkat dan jelas, bawa orang-orang asing ini keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak membawa satupun aset perusahaan, dan jangan biarkan mereka menginjakan kaki di area properti kita lagi. Petugas keamanan itu langsung bergerak. 2 orang memegang lengan Arga, 1 orang menarik paksa Farah yang mencoba bersembunyi, dan 1 orang lagi berusaha membangunkan Bu Fatma yang lemas. Adegan penyeretan itu menjadi tontonan paling memalukan dalam sejarah hidup Arga. Ia, yang dulu berjalan membusungkan dada di koridor ini, kini diseret paksa seperti kriminal. Farah berteriak-teriak histeris, mengancam akan menuntut balik, padahal ia sendiri tahu bahwa surat gugatan Anin sudah menantinya dengan ancaman penjara yang nyata. Bu Fatma terus merau memanggil nama Anin, suaranya serak dan memilukan, namun pintu ruang rapat perlahan tertutup, memotong teriakan itu dan menyisakan keheningan yang melegakan di dalam ruangan. Anin tidak menoleh sedikit pun saat mereka diseret keluar. Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, merapikan blazer hitamnya, lalu menatap para komisaris dan Pak Darmawan yang masih hening. Di luar gedung, di trotoar panas Jakarta yang berdebu, Arga, Bu Fatma, dan Farah dilemparkan begitu saja oleh security. Koper-koper mereka dilempar menyusul, menggelinding di aspal. Mereka menjadi tontonan para pejalan kaki dan ojek online yang mangkal. Arga terduduk di trotoar, menatap gedung pencakar langit yang menjulang di hadapannya. Gedung yang dulu adalah kerajaannya, kini menjadi benteng tak tertembus yang mengurung mantan istrinya di puncak kesuksesan. Tidak ada uang sepeser pun di saku, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah untuk pulang. Arga menoleh melihat Bu Fatma yang pingsan karena syok dan Farah yang menangis ketakutan membayangkan penjara. Ia sadar, tamparan di bandara itu bukan hanya melukai pipi Anin, tapi telah meruntuhkan seluruh hidupnya hingga ke pondasi terdalam. Kembali di ruang rapat, Anin mengambil pulpen emas peninggalan ayahnya. Ia menandatangani berita acara pengambil alihan perusahaan dengan mantap. Tanda tangannya tegas, tanpa keraguan. Ia kemudian menatap seluruh peserta rapat dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Maaf atas gangguan kecil tadi. Sampah sudah dibersihkan, ucap Anin tenang. Ia membuka lembaran agenda baru, memimpin rapat pertamanya sebagai pemilik tunggal yang sah dan mutlak. Mari kita mulai bekerja. Kita punya masa depan yang harus dibangun, tanpa benalu. Hari itu, Anin tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya yang sempat hilang, membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kesuksesan yang membungkam lawan selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden pengusiran dramatis di gedung pencakar langit itu. Roda kehidupan yang tadinya berputar lambat bagi Anin, kini melesat cepat menembus awan kesuksesan. Sementara bagi Arga dan keluarganya, roda itu telah patah, membenamkan mereka ke dalam lumpur kehidupan yang paling dalam. Pagi ini, Bandara Soekarno-Hatta kembali sibuk seperti biasa. Di Terminal 3 Keberangkatan Internasional, tempat yang dulu menjadi saksi bisu penamparan harga diri seorang istri, kini menjadi panggung bagi seorang ratu bisnis. Sebuah mobil sedan limusin hitam mengkilap berhenti tepat di lobi VIP. Sopir berseragam rapi membukakan pintu dengan hormat. Dari dalam, turunlah Anin. Ia mengenakan mantel musim dingin berbahan wool cashmere berwarna krem yang elegan, kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan tajamnya, dan sepatu boots kulit yang mengetuk lantai marmer dengan irama kepercayaan diri. Tidak ada lagi Anin yang menyeret koper-koper berat milik orang lain. Di belakangnya, 2 asisten pribadi berjalan sigap membawakan tas kerjanya, sementara petugas maskapai menyambutnya dengan tundukan kepala, memberikan layanan fast track tanpa antre.
Anin berjalan melewati titik di mana Farah dulu menamparnya. Ia berhenti sejenak, menurunkan kacamata hitamnya, dan menatap lantai ubin itu. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam. Hanya ada senyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang tenang. Hari ini, Anin akan terbang ke Milan, Italia. Bukan untuk liburan semu dengan uang curian seperti yang pernah direncanakan Arga, melainkan untuk menandatangani kontrak akuisisi sebuah merek mode ternama di sana yang akan berada di bawah payung perusahaannya. Milan akhirnya menyambut pemiliknya yang pantas, bukan turis yang memaksakan diri. Kontras dengan kemewahan itu, di sebuah gang sempit yang becek di pinggiran Jakarta yang padat dan kumuh, aroma selokan yang menyengat menjadi udara sehari-hari bagi Arga dan Bu Fatma. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan petak berukuran 3x3 meter yang lembab, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan atap seng yang bocor jika hujan turun. Tidak ada lagi kasur king size atau pendingin ruangan. Mereka tidur di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai, berbagi ruang dengan kompor minyak tanah dan tumpukan baju kotor. Arga baru saja pulang setelah seharian bekerja serabutan. Mantan direktur utama yang dulu tangannya hanya memegang pena emas untuk tanda tangan, kini tangannya kasar dan penuh luka lecet. Ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk pada dini hari, dan menjadi tukang ojek pangkalan sewaan di siang harinya. Ia melepaskan jaket ojeknya yang bau keringat, dan melemparnya ke sudut ruangan. Wajahnya yang dulu bersih terawat kini kusam, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam, dan rambutnya mulai memutih karena stres yang berkepanjangan. Lamaran kerjanya ditolak di semua perusahaan bona fide. Nama, Arga, telah menjadi racun di dunia profesional berkat daftar hitam yang disebar oleh jaringan bisnis Anin. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang eksekutif yang menggelapkan dana dan membiarkan istrinya dianiaya. Di sudut ruangan, Bu Fatma terbaring lemah. Ibu mertua yang dulu angkuh dengan perhiasan emas yang menggelayuti leher dan tangannya, kini kurus kering dan sering sakit-sakitan. "Bu, Arga pulang," ucap Arga lirih. Bu Fatma hanya mengerang pelan, meminta obat sakit kepala yang sudah habis. Arga merogoh sakunya, hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, hasil keringatnya memanggul karung beras seharian. Uang itu hanya cukup untuk membeli nasi bungkus lauk tempe dan sebutir obat warung, jauh dari standar layanan kesehatan VIP yang dulu selalu ia tuntut dari Anin. Bu Fatma bangun dengan susah payah, menatap nasi bungkus itu dengan tatapan nanar. Sambil mengunyah nasi yang terasa keras di lidahnya, air matanya menetes. Ia teringat masakan Anin. Dulu, ia selalu mencela sup buntut atau rendang buatan Anin, menyebutnya kurang asin atau kurang empuk, padahal Anin memasaknya dengan penuh cinta sejak subuh. Kini, ia merindukan masakan itu setengah mati. Coba dulu ibu tidak mendengarkan si Farah. Coba dulu ibu membela Anin. Racau Bu Fatma, kalimat penyesalan yang sudah ribuan kali ia ucapkan dan membuat telinga Arga panas. Mendengar nama Farah disebut, rahang Arga mengeras. Farah, wanita yang menjadi pemicu kehancuran ini, tidak ada bersama mereka. Wanita itu tidak sudi hidup miskin. Sebulan setelah mereka diusir, saat uang hasil penjualan tas-tas branded bekas Farah habis, wanita itu pergi meninggalkan Arga begitu saja, menggandeng pria tua lain yang lebih kaya. Namun, karma Farah datang lebih cepat. Kabar terakhir yang didengar Arga, Farah kini mendekam di penjara wanita. Gugatan hukum yang dilayangkan Anin tembus di pengadilan. Farah tidak mampu membayar ganti rugi miliaran rupiah, sehingga ia harus membayarnya dengan kurungan badan bertahun-tahun atas pasal penganiayaan dan pencemaran nama baik. Kecantikan Farah layu di balik jeruji besi, tanpa perawatan, tanpa pujian, hanya ada dinginnya lantai penjara. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Atap seng kontrakan Arga bocor, meneteskan air tepat di kaki Bu Fatma. Arga sibuk menaruh ember, menampung air hujan agar tidak membanjiri lantai. Di tengah kesibukan yang menyedihkan itu, pandangan Arga tertuju pada sebuah televisi tabung kecil milik tetangga yang suaranya terdengar sampai ke teras kontrakan mereka. Di layar kaca, sebuah berita bisnis internasional sedang ditayangkan. Headline berita itu bertuliskan, CEO wanita Indonesia mengguncang Milan Fashion Week. Wajah Anin muncul di sana, cantik, berwibawa, dan bersinar. Ia sedang berdiri di depan Katedral Duomo Milan, dikelilingi oleh wartawan asing,
berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih tentang ekspansi bisnisnya. Di samping Anin, berdiri Pak Darmawan dan mitra bisnis barunya yang menatap Anin dengan penuh hormat. Arga terpaku. Ember di tangannya nyaris jatuh. Itu adalah tempat yang sama yang ingin ia kunjungi 6 bulan lalu. Milan. Kota impiannya. Namun lihatlah ironi takdir ini. Arga yang merencanakan liburan ke sana justru berakhir di gubuk bocor di Jakarta, sementara Anin yang ia larang ikut, justru berada di sana sebagai penakluk. Arga melihat senyum Anin di layar kaca, senyum yang dulu ia miliki setiap hari di rumah, senyum yang ia sia-siakan demi wanita plastik seperti Farah. Bu Fatma yang ikut mengintip dari celah pintu menangis meraung melihat wajah menantunya di televisi. Itu menantuku, itu Anin. Ya Tuhan, ampuni ibu. Teriaknya parau, namun suaranya kalah oleh deru hujan. Penyesalan itu datang menghantam dada mereka hingga sesak. Mereka menyadari bahwa Anin bukan sekadar istri atau menantu. Anin adalah rejeki yang Tuhan titipkan di rumah mereka. Saat mereka menyakiti hati Anin, mereka sebenarnya sedang mengusir rejeki itu keluar dari pintu rumah mereka sendiri. Arga merosot duduk di lantai yang dingin, membiarkan air hujan membasahi wajahnya, menyatu dengan air matanya. Ia ingat kata-kata terakhir Anin di ruang rapat, "Kalian sibuk merancang liburan, aku sibuk merancang masa depan." Kalimat itu kini terbukti nyata. Masa depan Anin terang benderang di benua Eropa, sementara masa depan Arga dan Bu Fatma gelap gulita di gang sempit ini. Epilog ini ditutup dengan pemandangan Anin di sebuah restoran mewah di Milan, mengangkat gelas wine-nya untuk bersulang dengan rekan bisnisnya. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan salju turun perlahan. Dalam hatinya, ia telah memaafkan masa lalu, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian dirinya sendiri. Anin tahu, pembalasan terbaik bukanlah melihat musuh menderita di depan mata, melainkan menjadi begitu sukses dan bahagia, hingga keberadaan musuh tidak lagi relevan dalam hidupnya. Kisah Anin mengajarkan pada dunia, bahwa wanita yang diam saat disakiti, sedang menyiapkan ledakan kesuksesan yang tak terbendung. Dan bagi Arga, sisa hidupnya hanyalah sebuah epilog panjang tentang andai saja yang tak akan pernah terwujud. Pesan moral, jangan pernah meremehkan ketulusan dan kesabaran seorang istri. Kesetiaan adalah pondasi rezeki. Ketika engkau mengkhianatinya dan menghinanya di depan umum demi kesenangan sesaat, sesungguhnya engkau sedang menghancurkan pintu rezekimu sendiri. Ingatlah, karma tidak selalu datang dengan teriakan. Terkadang ia datang dengan ketenangan yang mematikan, mengambil kembali segala titipan yang tidak dijaga dengan baik.